Crypto KG keren sekali. Oke. Semoga teman-teman Crypto KG diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keren sekali. Oke, teman-teman. Di malam mingguan ini kita masih melihat chartnya Bitcoin, teman-teman. Bitcoin masih tetap tertekan di bawah 22.300-an ya, teman-teman. Dia belum bisa breakout dari 22.000 ini, teman-teman. Kalau misalnya dia bisa ke 23.000 di MA30 ini, teman-teman, ya ada kemungkinan Bitcoin bisa recover lagi. Tapi kalau Bitcoin nggak bisa breakout, malah justru dia akan breakdown ke yang aku kemarin bilang dalam time frame 1 hari. Dia akan ada di bawah garis MA60 di kisaran 21.700 atau 21.800, teman-teman. Ya ke situ ya, teman-teman, ya. Dia akan turun ke situ. Bahkan bisa ke 21.400-an, teman-teman, ke situ. Dalam waktu time frame 1 minggu dia akan ke 20.000, teman-teman, ke 20.100-an. Kalau misalnya memang dia nggak bisa break di atas tadi 23.000 ya, teman-teman. Karena Bitcoin ini masih tetap galau, dia mau breakdown atau breakout, teman-teman. Cuman kita karena kita ada di dunia kripto, ya kita harus siap. Memang dunia kripto seperti ini kadang bisa langsung breakout, kadang-kadang ya gitu breakdown dulu, nanti breakout, ya memang seperti itu, teman-teman. Cuman teman-teman harus wait and see, harus tepat hati, karena di time frame 4 jam ini Bitcoin masih cenderung stabil di 22.300, teman-teman. 22.300, 22.400-an ya, segitu, teman-teman. Jadi cenderung stabil di situ. Cuman kalau lagi seperti ini kita nunggu dulu, jangan tiba-tiba langsung ikut masuk mentang-mentang udah koreksi kita masuk gitu ya. Nanti dulu kalau menurut aku, karena kita nggak tahu ini dia akan breakout atau breakdown ke bawah, teman-teman, gitu. Karena kalau posisi seperti ini, antara kalau dia nggak breakout, dia breakdown, teman-teman. Ya mudah-mudahan sih breakout, teman-teman, supaya kita juga sedikit lebih nyaman ngelihatnya ya, teman-teman. Sedikit, karena kalau Bitcoin ini breakdown, otomatis ke altcoin juga sama, teman-teman, akan koreksi juga gitu. Bahkan kalau altcoin kan, kalau Bitcoin koreksi sedikit, altcoin itu lebih banyak koreksinya, teman-teman, gitu ya. Mudah-mudahan ya Bitcoin ini akan breakout, melanjutkan kenaikannya, nggak ketahan lagi, karena Silvergate ini yang membuat Bitcoin jadi menahan laju dari Bitcoin, teman-teman. Oke, sekarang kita mau lihat chartnya koin favoritnya aku nih. Coba kita lihat ya sekarang ya, dia gimana gitu ya. Oke, sini, teman-teman. Oke, sekarang aku ada di chartnya Floki Inu. Keren sekali. Oke, Floki Inu. Sekarang aku akan ngebahas tentang Floki Inu ya, teman-teman. Floki Inu sekarang juga ikutan koreksi karena memang Bitcoin ini koreksi. Cuma kalau Floki ya nggak terlalu dalam, teman-teman, karena dia kan dari 0,8an lah segitu ya. Di ATH-nya mungkin hampir ke 0,8 lebih 0,9an, teman-teman. Itu turun ke sekarang 0,1 rupiah, teman-teman. Kemarin kan mau sempat ke 1 rupiah kan, teman-teman. Sekarang udah ke 0,61 rupiah. Dia nggak terlalu down banget koreksinya, teman-teman. Dia bisa ketahan di 0,61 untuk rupiahnya. Tapi kalau untuk dolarnya 0,0-nya ada 4 kali 4, teman-teman, itu ya. Kalau teman-teman mau serok atau mau tambah muatan, teman-teman bisa dalam waktu time frame 1 hari ya. Aku coba cek, dia bisa ke di atas garis MA gitu,
Kalau memang dia mau balik lagi, tapi kayaknya enggak sih teman-teman. Ini udah di titik poinnya ya. Dia akan ke 38 paling teman-teman. 38 atau 35 lah, di 0,5 rupiah teman. Di situ titik terkuat. Kalau menurut aku di situ titik terkuat. Titik terkuatnya dia di 35 ya teman-teman. Karena di situ biasanya dia langsung breakout. Karena kalau dia tuh sampai turun di sini, titik supportnya di sini, di mana di 0,2 ya, 0,2 di dalam bentuk dolarnya itu kan sekitaran berapa, 3 dolar 4 dolar lah, 3 dolar lebih ya, 3 dolar lebih ya, 3 dolar lebih, 0,3 rupiah lebih gitu, 0,3 rupiah lebih. Itu udah jauh dia koreksi teman-teman. Tapi kalau dia di sini memang di sini titik-titik supportnya teman-temannya di sini di 37 38 di situ teman-teman. 0,5 rupiah, 0,5 rupiahan teman-teman. Dari 0, rupiah dia akan mantul. Itu kalau menurut aku. Peloki kalau misalnya mau serok, kita tunggu dulu sebentar. Walaupun memang kita sih sebenarnya udah bisa serok tipis di sini teman-teman, karena dia juga udah koreksi lumayan, bisa serok tipis. Cuman dikit lagi ini ke 0,5 rupiah teman-teman bisa buy di situ di 0,5 rupiah. 0,5 rupiah lebih lah gitu, sedikit lah gitu, 0,53 0,54 gitu, 0,55 rupiah lah teman-teman udah bisa cicil. Takut dia turun lagi ke sini teman-teman. Nah di angka 29, di angka 30 gitu ya, 0,0-nya ada 4 kali 30 gitu di situ. Tapi kalau menurut aku dia akan ketahan tetap di MA 30 di sini teman-teman, di 37 atau enggak 38. 38 palingnya, di 38-an teman-teman udah bisa mulai masuk gitu. Tapi kalau memang Bitcoin turun, dia cenderung dia akan turun teman-teman. Kalau Bitcoin turun dia bisa ke sini teman-teman ya. 30 lah teman-teman, dia bisa ke 30. Kalau memang Bitcoin cenderung turun, dia akan ke 30 di sini teman-teman, di 29807 ya teman-teman titik supportnya ya. Kita bulatkan di 30 teman-teman untuk dolarnya. Untuk rupiahnya itu di bawah 5 rupiah, kisaran ya 5 rupiah kurang dikit, di 49 gitu, 4948 lah teman-teman. 5 rupiah tetap di 5 rupiah sih teman-teman. Itu kalau menurut aku ya. Jadi Floki ini kalau misalnya Bitcoin emang nggak bisa breakout malah breakdown ya, Floki juga akan ngikut teman-teman, akan koreksi dulu sebentar. Nah nanti setelah itu baru dia up lagi. Itu untuk Floki ya teman-teman. Jadi teman-teman wait and see. Kalau mau masuk, aku selalu ingatkan jangan sudah ngepam kita masuk gitu kan ya. Kita tunggu dia koreksi gitu. Ini memang udah koreksi teman-teman, bisa nyicil sih di 0,6 rupiah teman-teman bisa nyicil sebenarnya gitu. Terus nanti cicil lagi di bawah kalau emang mau nambah muatan gitu ya teman-teman ya. Ini pun memang udah mulai ada sedikit pemantulan teman-teman ya. Udah sedikit ada pemantulan gitu untuk Floki ini. Karena memang kalau misalkan nanti dia mantul di dalam time frame 4 jam, dia akan ketahan dulu di MA 30 di 45 teman-teman. Di situ dolarnya ya di 0,04 kali di 45 gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan semuanya bisa breakout. Setelah breakout kan enak. Tapi kalau menurut aku yang yang bisa ke Binance duluan itu kayaknya menurut aku sih Floki teman-teman. Kenapa ya? Karena pertama supply dia lebih kecil teman-teman. Kita lihat, ini pembeliannya lebih banyak teman-teman tuh. Karena memang supply-nya cuma 10 triliun, kecil menurut aku. Ini 10 triliun belum juga nanti kan ada pembakaran apa segala macam. Terus utilitas dia, proyeknya dia juga jelas teman-teman untuk Floki ini. Jadi menurut aku dia dulu gitu yang akan ke Binance ketimbang Debidot terus Bryce gitu ya. Kalau menurut aku kayaknya Floki terlebih dahulu untuk bisa ke Binance itu kalau menurut aku teman-teman ya. Tapi teman-teman Dior
riset dulu, jangan tiba-tiba main masuk, karena aku nggak menyarankan teman-teman buat masuk gitu ya. Karena kalau kalau untuk masuk itu harus ada kepercayaan dari teman-teman sendiri, teman-teman yang bisa menentukan untuk bisa buy atau nggak buy-nya gitu. Sekarang dia udah plus teman-teman 3%, berarti dia udah break ya teman-teman. Itu udah plus break, dia akan mencoba melawan MA30 teman-teman di, aku bilang di 45 teman-teman. Mudah-mudahan dia bisa ke 45, turun sedikit terus dia break lagi. Oke teman-teman, dia bisa ke 0,7 rupiah lagi atau ke 0,8 rupiah lagi dalam waktu dekat. Itu untuk blok ya teman-teman. Teman-teman bisa pantau lagi seperti apa dan bagaimana untuk blok ini teman-teman. Jangan masuk di saat dia sedang naik ke pump. Teman-teman harus tunggu koreksi. Pokoknya harus tunggu koreksi, dia koreksi. Di saat dia udah koreksi baru teman-teman bisa ikut buy gitu. Oke, itu untuk dalam waktu dalam waktu 4 jam dia tadi udah naik, sekarang udah 4%, mau ke 5%, bener laku dia akan menaklukkan MA30 di 45 teman-teman. Dia ke 45, tembus jebol, koreksi sedikit, dia akan naik. Oke, itu menurut aku teman-teman, karena juga tadi memang ada, kalau untuk di Twitternya nggak terlalu, informasinya nggak terlalu nggak terlalu ada yang wah teman-teman. Cuman ini dia langsung naik seperti ini pasti ada tadi emang Elon Musk nge-tweet, tapi bukan gambar anjing sih. Tapi mungkin ada sesuatu deh. Coba nanti kita lihat infonya lagi teman-teman. Mudah-mudahan aja si Ploki ini bisa terus naik. Nah, ada terus naik teman-teman, udah 5%. Iya kan? 5%, nanti tunggu koreksi kalau teman-teman masuk ya. Oke, mungkin itu aja untuk Ploki. Nanti kalau ada kabar lagi aku bikinin lagi videonya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, tunggu dia koreksi. Ini aku udah bilang dia akan ketahan di MA30 teman-teman, di 45 ya. Kalau udah ketahan, dia koreksi teman-teman, kalau mau ambil tinggal ambil. Tapi dia dulu, jangan langsung masuk aja. Oke, salam untuk teman-teman ya. Selamat bermalam minggu, selamat berbahagia, menikmati malam yang cerah kali ini, tidak hujan. Salam juga untuk teman-teman kripto, kaget, keren sekali.